Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun ini 2025, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI menyelenggarakan sebuah program strategis yang bertajuk 1000 Profesi Perempuan dan Gen Z. Ya, program ini menjadi bagian dari roadmap menuju 100 tahun KOWANI di tahun 2028 serta menjadi bentuk nyata kontribusi perempuan Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 dan terus relevan hingga 2128 dan seterusnya. Kegiatan yang akan diadakan di Balairung Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat ini akan melibatkan BKOW dan GOW dari seluruh provinsi serta kabupaten kota. Sementara di tingkat internasional, acara ini akan dilaksanakan serentak di jaringan KBRI, PTRI, dan KJRI melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta partisipasi aktif dari komunitas diaspora perempuan dan pekerja migran Indonesia di lebih dari 30 negara. Adapun tujuan utama dari program ini antara lain mempromosikan profesi perempuan dan Gen Z sebagai kekuatan produktif bangsa hingga membuka akses setara terhadap peluang kerja, kewirausahaan, dan diplomasi perempuan. Terima kasih untuk kepada Ibu Pratikno dan juga Ibu dari Uwasekim untuk Lalu pemirsa, menurut KOWANI, apa sebenarnya pentingnya generasi Z atau Gen Z untuk menyongsong Indonesia Emas 2045? Kita akan bahas hari ini pemirsa bersama Ketua Umum KOWANI periode 2024-2029, Nani Hadi Cahyanto. Ibu Nani, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ibu sehat ya? Mas. Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Bu, ini kalau seandainya kita lihat ini acara yang bertajuk menarik, ada 1000 profesi perempuan dan Gen Z. Jadi nanti apa saja yang akan dilakukan rangkaian acaranya, Bu? Terima kasih sebelumnya, selamat pagi kepada pemirsa Metro dan juga Mbak dan Mas untuk saya terima kasih diberi kesempatan untuk live di pagi hari ini. Intinya Bu, apa sebenarnya? Halo? Iya. Silakan Bu, silakan. Oke. Enggak, sinyalnya bagus ya? Bagus Bu. Oke, terima kasih. Untuk KOWANI telah menyiapkan rangkaian acara penuh makna untuk memperingati Hari Kartini pada tahun 2025 ini sekaligus merayakan semangat perempuan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Yaitu pertama, kami akan menggelar pembacaan Deklarasi Nasional Perempuan Indonesia yang menjadi simbol komitmen kolektif perempuan untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. Dan yang kedua, peluncuran profesi atau pencanangan profesi 1000 profesi perempuan dan Gen Z ditandai dengan pemutaran video deklarasi nasional berjudul Kartini Menuju Indonesia Emas 2045. Proses ini akan dimulai dengan penekanan tombol digital, mengusung branding perempuan bela perempuan, dan Kartini masa kini menuju Indonesia Emas, serta perempuan bersinar Indonesia bersih narkoba, melambangkan semangat kolaborasi dan inovasi digital perempuan. Yang ketiga, kami akan menghadirkan pembacaan surat Kartini untuk mengisi mengenang visi dan perjuangan Raden Ajeng Kartini yang tetap relevan hingga saat ini. Dan keempat, acara akan dimeriahkan dengan musikal Kartini dari Diva Indonesia, sebuah pertunjukan seni yang menggambarkan perjalanan inspirasi perempuan Indonesia. Dan yang kelima, kami akan memberikan anugerah Kartini kepada almarhum Titi Puspa yang akan diterima oleh putri kandungnya, yaitu sebagai penghormatan atas kontribusi luar biasa beliau di bidang seni dan kebudayaan. Terakhir, kami mengadakan talkshow nasional dan internasional dengan tema perempuan menjawab berbagai krisis, menghadirkan diaspora internasional
seperti dari Amerika, dari Jerman dan Jepang untuk berbagi perspektif global tentang peran perempuan dalam menghadapi tantangan zaman seperti krisis ekonomi dan lingkungan. Acara ini dirancang untuk menginspirasi dan memperkuat solidaritas perempuan Indonesia. Baik, Bu Nani, kenapa kemudian tajuk yang dipilih ini 1000 profesi dan Gen Z? Kalau Bu Nani sendiri melihat, mengapa Gen Z begitu penting relevansinya untuk menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang, Bu? Bagus sekali pertanyaannya, Mas. Memang betul, tajuk 1000 profesi perempuan ini saya tekankan juga ada Gen Z-nya, dipilih untuk mewakili kreativitas dan potensi luar biasa perempuan Indonesia dalam membangun bangsa. Salah satu Dewan Pertimbangan Kowani yang juga guru besar di perguruan tinggi ternama di Indonesia menyampaikan bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 terdapat sekitar 900 rumpun ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi Indonesia. Dari rumpun ilmu itu minimal ada 900 profesi telah dilahirkan, mulai dari dokter, insinyur, hingga pencipta konten digital. Maka dari itu, Kowani ingin menegaskan bahwa perempuan hadir di setiap profesi tersebut, bahkan melampaui angka 900, sehingga kami mengusung angka simbolis 1000 untuk menunjukkan peluang tak terbatas bagi perempuan. Menambahkan tentang Gen Z yang menekankan peran generasi muda yang dengan semangat inovasi dan digital mereka, maka penggerak utama dalam memperluas kemampuan profesi perempuan. Tajuk ini akan menjadi ada panggilan untuk mengapresiasi kontribusi perempuan sekaligus menginspirasi generasi mendatang untuk mengejar cita-cita tanpa batas. Baik. Nah, Ibu kan ini salah satunya selain untuk perempuan juga untuk Gen Z. Kita tahu kalau sekarang di media sosial adalah yang mengkritik Gen Z, kurang adaptif, kurang tangguh. Nah, ini kan Ibu sebagai perwakilan dari Kowani menyoroti Gen Z. Nah, kenapa penting generasi Z ini sampai harus dapat perhatian lebih, Bu Nani? Ya, tentunya Mbak, kita Gen Z ini adalah zaman now ya, zamannya sekarang sudah arah ke Gen Z, merupakan aset strategi bangsa yang wajib mendapatkan perhatian khusus, apalagi sudah menuju ke strawberry. Tentunya dengan populasi mencapai 28% dan total penduduk Indonesia atau sekitar 75 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2023, generasi Gen Z adalah penerus yang akan membawa Indonesia menuju kemajuan di masa depan. Mereka adalah generasi yang melek transformasi digital, lahir dan besar di era teknologi, sehingga memiliki kemampuan unik untuk mengintegrasikan inovasi digital dan berbagai profesi, mulai dari wirausaha, berani hingga mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Dan Gen Z juga dikenal sebagai agen perubahan yang kritis dan kreatif, mampu menjawab tantangan global seperti perubahan iklim dan kesenjangan sosial. Maka dari itu, Kowani memandang perlu sekali perempuan di era Gen Z ini sebagai penggerak utama dalam inisiasi 1000 profesi perempuan, karena mereka tidak hanya mewarisi semangat Kartini, tetapi juga memperkaya profesi dengan pendekatan modern. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberdayakan mereka melalui pelatihan, pendampingan, dan akses di peluang-peluang yang mendukung potensi mereka. Baik, Bu Nani, dari serangkaian kegiatan tadi yang tujuannya untuk mengedepankan peran perempuan dan peran-peran Gen Z, nah ini sebenarnya pesan yang ingin disampaikan secara general, tidak hanya untuk perempuan dan Gen Z, tapi tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia melihat peran dari perempuan dan Gen Z ini apa, Bu? Betul sekali, Mas. Melalui peringatan Hari Kartini 2025 ini, Kowani telah menyampaikan pesan kuat untuk memotivasi perempuan Indonesia agar terus meningkatkan pendidikan dan karya mereka dalam membangun bangsa. Kami ingin menegaskan bahwa setiap perempuan dari segala latar belakang memiliki potensi untuk berkontribusi melalui profesi yang mereka pilih.
baik sebagai guru, pengusaha, maupun inovator teknologi. Dan tentunya kegiatan ini juga membuka peluang untuk saling mendukung antar profesi perempuan, menciptakan jaringan solidaritas yang memperkuat posisi perempuan di masyarakat. Dengan tema 1000 Profesi Perempuan dan Gen Z, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengapresiasi keragaman peran perempuan dan bersama-sama mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 yang inklusif dan berdaya. Pesan ini adalah panggilan untuk bertindak agar perempuan tidak hanya bermimpi, tetapi juga beraksi nyata demi masa depan yang lebih baik. Oke, Bu Nani, satu lagi dong Bu. Jadi kalau menurut Ibu secara personal, gimana sih caranya mungkin perempuan itu bisa disiapkan supaya ikut berkontribusi menuju Indonesia Emas? Karena kita tahu profesi kan macam-macam. Mungkin ada yang menjadi ibu rumah tangga, jadi guru, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lumrah dikerjakan perempuan. Gimana Bu? Betul sekali Mbak, untuk mempersiapkan perempuan berkontribusi menuju Indonesia Emas tahun 2045, Kowani percaya bahwa kunci utamanya adalah literasi pendidikan dan literasi pemberdayaan perempuan. Pertama, literasi pendidikan harus terpadu, tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga pelatihan vokasi dan kursus keberanian yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja seperti teknologi digital, kewirausahaan, dan keinginan lingkungan. Kedua, literasi pemberdayaan perempuan fokus pada pembangunan kepercayaan diri, keterampilan kepemimpinan, dan akses ke sumber daya seperti modal usaha atau jaringan profesional. Kowani telah meluncurkan berbagai program seperti pelatihan digital untuk kemampuan UMKM dan monitoring untuk perempuan muda untuk memastikan bersaing di era global. Kami juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan Pentaholik untuk berkomunikasi internasional, komunitas internasional juga untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan di setiap profesi dengan pendidikan dan pemberdayaan sebagai fondasinya. Perempuan Indonesia akan menjadi pilar utama dan mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 yang sejahtera dan adil. Satu lagi Mbak, saya ingin sampaikan peringatan Hari Kartini nanti di tanggal 21 April 2025 akan diselenggarakan di lapangan tenis indoor Senayan. Yang tadinya di UI kami alihkan ke sana karena sudah mulai banyak sekali yang ingin mendaftar ikut hadir, maka kami harus menyesuaikan dengan kehadiran, kami alihkan ke Senayan, tepatnya di lapangan tenis indoor. Baik. Baik, Terima kasih. antusiasmenya sudah semakin tinggi. Semoga apa yang dilakukan Kowani ini meningkatkan antusiasme juga dari seluruh Kowani sampai dengan stakeholder terkait untuk memaksimalkan peran perempuan dan juga Gen Z dalam berbagai bidang. Terima kasih Bu Nani Hadi Cahyanto, Ketua Umum Kowani 2024-2029 telah berbagi bersama kami di Selamat Pagi Terima Indonesia. kasih Ibu Nani. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.